Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah realitas kompleks yang jujur aja sering banget luput dari pandangan kita padahal kejadiannya persis di depan mata, yaitu kehidupan anak-anak jalanan di kota-kota besar. Kita bakal ngebahas temuan menarik dari sebuah jurnal karya Dwi Agustina dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal ini ngebahas tuntas realitas anak jalanan dan ini yang paling menarik, ngebongkar kegagalan sistemik dari kebijakan pemerintah selama ini. Yuk, langsung aja kita mulai. 150 juta. Menurut UNICEF, ini adalah estimasi jumlah anak jalanan di seluruh dunia saat ini. Gila kan? Angka ini benar-benar bikin kita terhenyak. Maksudnya, ini tuh bukan cuma masalah lokal di satu kota aja, tapi krisis global dengan skala yang benar-benar masif. Di balik gemerlapnya pembangunan kota-kota besar, ternyata ada jutaan anak yang kehilangan akses ke hak-hak dasar mereka, dan akhirnya menjadikan kerasnya jalanan sebagai rumah. Tapi, coba kita tarik angka statistik global yang gede banget tadi ke realitas yang jauh lebih personal. Jurnal ini ngangkat kisah AS, seorang remaja berusia 15 tahun di Yogyakarta. Coba dengerin pengakuannya. Saya tidak tahan, orang tua sering bertengkar. Kadang saya kena pukul. Di jalan, saya bisa bebas. Kata-kata ini seakan nampar kita ya, menyadarkan kita kalau di balik setiap angka statistik, ada tragedi manusia yang nyata. AS itu nggak milih jalanan karena dia cuma pengen nakal, bukan? Dia lari dari kekerasan dalam rumah tangga demi nyari ruang aman buat dirinya sendiri. Bagian 1, sisi gelap perkotaan. Kenapa sih mereka memilih jalanan? Nah, buat paham alasannya, kita harus banget buang jauh-jauh stigma negatif yang sering nempel ke anak jalanan dan mulai ngeliat ke akar masalahnya. Di jurnal akademis, pendarang ini sering disebut dampak kemiskinan struktural tingkat mikro. Kedengarannya rumit ya, tapi tenang. Mari kita sederhanakan istilah itu jadi 3 realitas tragis yang paling sering terjadi. Pertama, kemiskinan ekstrim yang mencekik keluarga. Kedua, kayak yang dialami AS tadi, pelarian dari kekerasan domestik. Dan ketiga, hilangnya orang tua atau menjadi yatim piatu. Ketiga hal inilah yang sebenarnya tanda kutip menendang anak-anak ini keluar dari rumah perlindungan mereka. Kalau kita ngomongin soal desakan ekonomi, ceritanya tergambar jelas banget dari pengalaman RA, yang baru umur 16 tahun. Dia bilang kondisinya sangat sulit, untuk makan pun susah, mending ngamen bisa beli makan sendiri. Poin ini menarik banget buat direnungin. Di sini kita ngelihat keputusasaan ekonomi yang benar-benar murni. Keputusan buat turun ke jalan tuh seringkali sesederhana insting bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia, buat sekedar bisa makan. Dan karena himpitan ekonomi yang gila-gilaan itu, banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa putus sekolah. Terus efeknya apa? Ya, tanpa ijazah, tanpa bekal keterampilan, dan nggak ada jaring pengaman sosial sama sekali, mereka mau nggak mau terjun ke ekonomi informal. Mereka nyaris terjebak buat ngelakuin pekerjaan-pekerjaan keras, kayak ngamen atau mulung, karena ya cuma itu satu-satunya opsi buat bertahan hidup tanpa modal skill khusus. Tapi, cobaan mereka ternyata nggak berhenti di situ aja. Di jalanan pun mereka harus ngadepin diskriminasi tiap hari. YD yang umurnya 18 tahun, cerita kalau dia tuh cuma pengen kerja halal, mulung barang bekas biar dapat uang buat makan. Tapi sekarang di banyak perkampungan udah dipasang pelang gede tulisan pemulung dilarang masuk. Bayangin deh, masyarakat dan struktur kota secara aktif terus-terusan menolak dan nyingkirin mereka ke sudut-sudut kota yang paling nggak terlihat. Bagian 2. Kebijakan versus realita. Gimana sih pendekatan pemerintah kita? Ngadepin krisis anak jalanan ini, birokrasi sebenarnya ngelakuin apa sih? Di Yogyakarta, pemerintah udah netapin 4 langkah solusi berdasarkan peraturan daerah. Prosesnya tuh begini. Pertama, pencegahan lewat edukasi ke masyarakat. Kedua, penjangkauan alias razia di lapangan. Ketiga, pemenuhan hak kayak ngasih dokumen identitas sama layanan kesehatan. Dan keempat, reintegrasi sosial buat balikin mereka ke keluarga. Di atas kertas, kebijakan ini tuh kelihatan rapi banget ya, berurutan dan terkesan sangat ideal. Tapi, justru disinilah letak masalah terbesarnya. Jurnal ini nemuin ada kesenjangan yang cukup tragis antara tujuan mulia dari hukum tersebut, yakni memberdayakan dan melindungi anak, dengan realita di lapangan. Karena kenyataannya yang terjadi malah razia paksa, intimidasi, dan relokasi dadakan. Pendekatan yang represif ini jadinya terkesan lebih mementingkan penertiban tata kota ketimbang sungguh-sungguh menyelamatkan si anak itu sendiri. Dan ini tuh bukan cuma kritik akademis di atas kertas loh, balik lagi ke cerita AS tadi. Dia pernah kena jaring program penjangkauan ini. AS bersaksi, saya diminta naik mobil tanpa diberitahu mau kemana. Saya takut, harusnya kan diajak ngomong baik-baik. Teman-teman, tindakan birokrasi yang agresif kayak gini jelas nggak nyelesain masalah. Malah, pendekatan ini cuma nimbulin rasa takut dan trauma, bukan rasa percaya. Ujung-ujungnya, ya mereka bakal kabur dan balik lagi ke jalanan.
Bagian 3, kenapa intervensi ini gagal? Jadi, yang jadi pertanyaan besar kita sekarang adalah kenapa program-program pemerintah yang didanai besar ini terus-terusan gagal? Nah, untuk membedahnya, jurnal ini minjam teori strukturasi dari sosiolog ternama Anthony Giddens. Kalau disederhanakan pakai bahasa kita sehari-hari, intervensi ini gagal karena ada benturan keras antara kehendak si anak melawan sistem yang kaku. Kebijakan birokrasi ini dibuat dari atas ke bawah, dipaksain gitu aja, tanpa ngelihat apa sih kebutuhan emosional dan psikologis yang benar-benar dibutuhin si anak. Aturan-aturan ini sering lupa kalau anak jalanan itu adalah manusia yang punya keinginan dan suara, bukan sekedar objek pasif yang bisa dipindahin gitu aja. Kalau kita rincikan lagi dari temuan jurnalnya, kegagalan sistemik ini mencakup 4 hal krusial. Pertama, nggak ada perencanaan jangka panjang yang strategis. Kedua, programnya cuma dijadiin formalitas aja, sekedar buat menggugurkan kewajiban aparat. Ketiga, kebijakannya dibikin sama kaum elit tanpa pernah benar-benar ngelibatin suara anak jalanan itu sendiri. Dan yang keempat, ini yang paling miris, fokus utamanya ternyata cuma untuk ngebersihin jalanan biar kota kelihatan rapi, bukan murni menolong anak-anak tersebut. Bukti nyata dari program yang cuma sekedar formalitas ini dialamin sendiri oleh YD. Dia cerita, pernah ikut dikumpulin dalam sebuah program pelatihan, diajari cara berjualan. Tapi perhatiin deh omongannya. Habis kegiatannya sudah selesai, tidak ada pendampingan lagi. Ini kan ngebuktiin banget ya, gimana program pemerintah tuh seringkali cuma jadi ajang centang kotak doang. Nggak ada kesinambungan yang ngasih mereka solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Bagian 4. Solusi memanusiakan. Saatnya mengedepankan empati di atas birokrasi. Terus apa dong solusinya? Untungnya jurnal ini nggak cuma berhenti di ngasih kritik, tapi juga nawarin jalan keluar. Kita harus segera ninggalin modal administratif dari atas ke bawah yang serba kaku, memaksa, dan cuma jadi sekedar perbaikan sementara. Sebagai gantinya, kita harus beralih ke model partisipatif, sebuah penyekatan yang lebih penuh empati, berkelanjutan, dan yang paling penting, mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan sama anak-anak itu. Perubahan sejati harus tumbuh dari bawah ke atas, benar-benar berakar dari realitas keseharian mereka. Nah, ini dia poin inti yang pengen banget saya sampaikan ke kalian hari ini, diambil langsung dari kesimpulan brilian jurnal tersebut. Anak-anak harus dilibatkan sebagai subjek yang aktif dan memiliki suara, bukan sekedar objek pasif dari intervensi. Bener banget kan? Perubahan yang permanen dan nyata tuh baru bisa terjadi kalau kita dan juga pemerintah berhenti sok tahu dan mulai duduk sejajar buat benar-benar dengerin mereka. Menjelang akhir pembahasan kita kali ini, saya mau ngajak teman-teman semua buat mikirin satu pertanyaan mendalam ini. Apakah kota kita ini sudah benar-benar ramah terhadap semua anak atau hanya ramah buat mereka yang kebetulan punya rumah? Silahkan direnungkan, dan saya tunggu banget pemikiran kalian soal ketimpangan sosial di kota kita ini di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi terbuka. Oke teman-teman, kalau kalian ngerasa pembahasan akademis yang kita bedah hari ini ngebuka wawasan baru dan ngasih sudut pandang yang bermanfaat, pastikan kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Terus ikutin channel kita supaya kalian nggak ketinggalan materi pembahasan seru dan berbobot lainnya yang akan datang. Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.